Sayang, setelah perdebatan kalian tempo hari, dia memilih mengundurkan diri dari perusahaan. Sahut Ivana. Elio tercengang. Dia sangat tahu alasan Tria meninggalkan perusahaan itu karena masalah saham. Sekarang Tria bekerja di perusahaan Bastian. Bahkan Bastian mendirikan perusahaan baru untuknya. Tiara yang sudah bertahun-tahun di sisinya tidak diperlakukan begitu, seharusnya Tria itu mengerti kalau Bastian itu calon iparnya. Ivana mulai memprovokasi Elio. Ivana tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia akan melakukan apapun agar Tria kembali ke perusahaan Aurora. Dia tidak akan membiarkan Tria terus berkeliaran di sisi Bastian. Raut wajah Elio berubah muram. Setelah beberapa saat terdiam, dia pun berkata, mengenai masalah Tria, biar aku saja yang mengatasinya. Mendengar janji dari suaminya, Ivana merasa senang. Setelah Tria kembali ke perusahaan, Ivana akan membuat Tria meninggalkan negara Valtania bersama dengan anak haramnya itu. Andra baru selesai berbicara dengan seseorang di telepon. Dia pun berkata kepada Tria, aku sudah menghubunginya. Dia akan membantu kita menjalankan rencana kali ini. Kamu jangan khawatir, dia orang yang bisa dipercaya. Tria mengangguk. Tolong kamu kirimkan draft ini padanya. Andra terkejut melihat draft itu. Bukankah ini adalah draft yang akan kita luncurkan pada saat peluncuran merek Soka? Kenapa kamu berikan kepada perusahaan Aurora? Tria hanya tersenyum. Paman gak usah khawatir, aku punya rencana lain. Tiba-tiba Andra memicing. Dia bisa menebak rencana Tria, sungguh menurut Andra kali ini Tria sangat sadis. Jika perusahaan Aurora dianggap menjiplak karya Soka, bukankah nama perusahaan akan menjadi rusak? Bukan hanya Elio saja, mungkin semua anggota direksi akan menuntut penjelasan pada Tiara. Semua ini Tria lakukan untuk merebut kembali saham dari tangan Tiara dan mengakuisisi perusahaan. Setelah kepergian Andra, Tria duduk di kursi sambil menggoyangnya ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba dia terpikir dengan tes DNA yang dilakukan Bastian. Sialan, seharusnya hasil tes itu sudah keluar. Tria berdiri dan segera pergi ke departemen administrasi. Tria melihat jam di pergelangan tangannya, seharusnya Bastian tidak berada di perusahaan saat ini karena Tria sudah menanyakan jadwal Bastian tadi. Tria mengetuk pintu ruangan departemen administrasi. Tapi, tidak ada jawaban di sana. Tria kemudian masuk ke dalam ruangan dengan perlahan dan melihat ruangan itu kosong tanpa keberadaan manusia. Tria berjalan ke depan meja kerja, lalu mencari sebuah dokumen. Saat dia membuka laci, tampak sebuah amplop yang masih tersegel serta terdapat tulisan hasil tes DNA di atasnya. Tria membuka amplop itu dan mengeluarkan kertas di dalamnya. Namun, itu hanyalah selembar kertas kosong yang bertulis, awas ada CCTV di sini. Tria sontak mengangkat kepala dan menemukan CCTV di sudut ruangan. Ternyata dia telah masuk jebakan Bastian. Sialan, gumam Tria. Kamu lagi cari hasil tes DNA ya? Tiba-tiba tampak bayangan seseorang dari arah pintu, membuat Tria berkeringat dingin. Bastian dengan santainya berdiri sambil memperlihatkan sebuah dokumen di tangannya. 1 jam yang lalu, Bastian telah menerima hasil tes DNA yang dia lakukan di kota Arkadia. Hasil yes menunjukkan bahwa Clarissa memanglah anak kandung Bastian. Selama ini Tria sangat pintar menyembunyikan keberadaan anaknya. Jika bukan karena tes DNA itu, dia mana mungkin mengetahui keberadaan anaknya. Sekarang, Tria telah masuk ke dalam jebakannya. Entah apa lagi yang akan dilakukan wanita ini. Kamu pintar juga ya. Ternyata, kamu juga orang yang telah menukar hasil tes DNA waktu itu.
Aku nggak ngerti maksud Tuan. Tria mengelak dan berusaha tenang agar Bastian tidak curiga. Bastian berjalan ke hadapan Tria dan melipat tangan di dada dan tersenyum meremehkan. Kamu masih mau berlagak bodoh lagi? Kamu pikir aku akan percaya? Tria harus menghadapi Bastian dengan tenang. Dia pun menyerahkan sebuah dokumen yang telah dia siapkan sebelumnya. Aku datang kemari untuk memberikan dokumen ini. Ngapain aku harus tukar hasil tes DNA itu? Seperti kurang kerjaan saja. Tria kemudian berdiri tegak. Kalau nggak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Ketika Tria melangkah hendak pergi, Bastian malah menarik pergelangan tangannya dan membawanya ke depan meja lalu menindihnya. Tria sontak memiringkan badan dan kepala. Apa yang akan kamu lakukan? Bastian tersenyum. Menurutmu apa lagi? Jangan-jangan kamu suka sama aku. Sungguh hebat, seorang Bastian Gracie menyukai kedua nona muda keluarga Porter. Seharusnya kamu sudah tahu, jika begini hasilnya nggak akan bagus. Aku nggak peduli dengan hal itu. Ucapan Bastian membuat Tria tertegun. Dia lantas mendorong tubuh Bastian. Tuan, aku nggak punya waktu buat main-main sama kamu. Kalau kamu mau, aku bisa panggilkan Tiara kemari. Kalau begitu panggil dia kemari. Tria dibuat terkejut. Biasanya jika mengungkit nama Tiara, Bastian sangat tidak suka. Oke, aku akan telepon dia. Tria mengeluarkan ponsel ingin menelpon Tiara. Namun Bastian merebut ponselnya dan membuangnya ke atas sofa. Kamu mau apa? Tria yang emosi lantas mencengkeram kerah baju Bastian. Tapi Bastian malah menatap Tria saat melihat bib 1RD5 Tria. Tiba-tiba, Bastian menarik kepala Tria dan tanpa babi bu langsung mengtigakap bib 1RD5 itu. Tria sontak terbelalak dan mendorong Bastian. Apa yang kamu lakukan? Dasar pria mesu. Engmim, belum selesai Tria memaki, Bastian kembali mengsatuumnya. Tria merontak dari pan 9 utan Bastian. Namun, semakin dia meronta, semakin kuat dan beretir-et Bastian mengsatuumnya. Bastian tiba-tiba teringat dengan reaksi wanita pada malam 6 tahun lalu. Meskipun dalam keadaan setengah sadar, tapi Bastian sangat mengingat perlawanan yang dilakukan wanita itu. Srek! Tria mengsatu git bib 1R Bastian hingga mengeluarkan cairan merah. Namun Bastian tetap tidak melepaskan pan 9 utannya. Semua perlawanan yang dilakukan Tria terasa sia-sia dan dia pun menyerah. Tapi Tria melihat bayangan seorang wanita di depan pintu. Dia lantas mem-3 look L3 Bastian dan membalas C1 umannya sambil terus menatap wanita di depan pintu dengan sinis. Melihat kejadian di hadapannya, Tiara sangat cemburu. Bastian melepaskan pan 9 utannya secara perlahan. Wajahnya terlihat muram. Pantas saja Tria begitu 4 gres. F membalas C1 umani Ed. Ternyata karena keberadaan wanita itu. Bastian berbalik untuk menatap Tiara. Kenapa kamu kemari? Tria menyeka bib 1R-nya hingga membuat lips satunya berantakan dan tersebar ke area pipi. Penampilannya saatnya membuat orang bisa salah paham. Kemudian Tria menarik kerah baju Bastian dan berkata, ternyata hanya segini kemampuan mengsatuummu. Lemah sekali. Seketika raut wajah Bastian berubah muram karena Tria malah mengatakan hal yang membuatnya dirinya merasa direndahkan. Saat Tria hendak meninggalkan ruangan, tiba-tiba Elio keluar dari belakang Tiara. Tria tertegun di tempat. Elio bisa melihat jelas riasan wajah Tria yang begitu berantakan serta luka di bibir Bastian. Seketika darahnya mendidih. Tria, beraninya kamu. Bruk. Saking emosinya, Elio sampai tak sadarkan diri.
Ayah. Melihat Tiara berlari ke sisi ayahnya, Tria yang hendak mendekat pun sontak mengurungkan niatnya dan menghentikan langkahnya. Tria sedang duduk di kursi tunggu sambil bersandar ke belakang. Dia menarik napas dalam-dalam karena merasa sangat bimbang. Dia memang sengaja memancing emosi Tiara. Hanya saja, Tria benar-benar tidak tahu jika Elio ada di belakang Tiara. "Tria, ayahmu manggil kamu masuk," ujar Ivana datar. Tria berdiri dan masuk ke dalam ruangan pasien. Tampak Tiara sedang duduk di pinggir ranjang ayahnya bagai seorang putri yang penurut. Begitu Elio melihat keberadaan Tria, raut wajahnya pun berubah. "Dasar anak durhaka. Cepat berlutut di hadapanku. Kamu yakin suruh aku berlutut di sini?" tanya Tria balik. Elio mengambil pot bunga kecil di atas nakas lalu melemparnya ke arah Tria hingga mengenai keningnya. Kemudian Elio menatap Tria lekat-lekat. "Kamu nggak tahu malu sekali, jelas-jelas Tiara telah berpacaran dengan Bastian. Kenapa kamu malah menikung adikmu? Kamu sungguh mengecewakanku. Sejak kapan kamu bangga padaku? Kamu selalu saja kecewakan, bahkan 6 tahun lalu pun sama. Aku sudah terbiasa dengan sikap kecewamu, aku nggak peduli lagi." Saat Tria memegang keningnya yang sudah benjol. "Tria, kenapa kamu jadi wanita nggak tahu malu begini? Seharusnya bukan aku, tapi dia," sahut Tria sambil menunjuk ke arah Ivana. "Jika dia punya malu, dia nggak akan jadi pelakor dalam rumah tangga ibuku. Kamu bilang aku wanita yang nggak tahu malu. Apakah aku harus naik ke atas ranjang Bastian? Kamu," tunjuk Elio geram. "Bapak Elio yang terhormat. Aku merasa nggak bersalah, aku hanya membalas perbuatan orang yang berusaha mencelakaiku. Bahkan hari ini belum seberapa, aku akan membalas mereka berkali-kali lipat sampai mereka merasa hancur." Tria mengucapkan itu sambil melirik ke arah Tiara dengan perlahan. Tiara terkejut dengan ucapan Tria. Dia menunduk lalu mengepalkan tangannya erat-erat. "Sialan, aku nggak akan mengaku kalah," batinnya. "Tria, ayah ingin agar kamu kembali ke perusahaan Aurora," ucap Elio datar. "Anda tidak berhak bicara di sini," sahut Tria. Mendengar balasan Tria yang begitu ketus, raut wajah Tiara berubah lebih muram lagi. Elio memegang dadanya dan menarik napas dalam-dalam. "Tria, jika kamu menginginkan saham perusahaan Aurora, aku akan memberikannya padamu. Kamu jangan buat keributan lagi." Setelah mendengar ucapan ayahnya, Tria malah tertawa. "Kenapa kamu memberikannya padaku di saat perusahaan itu kosong? Kenapa enggak dari awal? Apa kamu ingin aku membantu anak harammu itu untuk mengatasi semua kekacauan yang telah dia perbuat?" Aku nggak sudi," sahut Tria ketus. "Tria, apa kamu nggak punya sopan? Tiara itu adikmu juga." "Ogah. Ibuku hanya punya satu putri saja." Tria lantas berbalik hendak meninggalkan ruangan, tapi dia kepikiran sesuatu dan berhenti melangkah. Dia berbalik dan berkata, "Aku harap kamu masih ingat, aku dan keluarga Forter tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kalau kamu sayang anak harammu itu, kamu saja yang bantuin dia. Bye." Setelah mengucapkan itu, Tria pun keluar meninggalkan mereka tanpa menunggu balasan Elio. Saat Tria telah sampai di depan lift, tiba-tiba Tiara datang. "Tria, berhenti." Setelah mengucapkan itu, Tria pun keluar meninggalkan mereka tanpa menunggu balasan Elio. Saat Tria telah sampai di depan lift, tiba-tiba Tiara datang. "Tria, berhenti." Tria memiringkan kepalanya untuk melihat Tiara. "Ada apa lagi?" "Karena kamu nggak berhasil membujukku,
jadi kamu sengaja bawa ayah ke perusahaan Jaya Gracie untuk menemui Bastian dan menyuruhku kembali ke perusahaan Aurora. Tiara mengepalkan tangannya. Ayah sendiri yang memintamu kembali ke perusahaan Aurora. Dia mata ayah, aku dan Bastian adalah sepasang kekasih. Oleh karena itu dia pingsan saat melihat kamu berciuman dengan Bastian di kantor. Tria, aku harap kamu mengerti dan meninggalkan perusahaan Jaya Gracie. Jika tidak, maka anak harammu akan aku. Hemim. Tria mencekik Tiara dan menindihnya ke dinding. Kedua matanya menatap Tiara sangat tajam. Coba saja. Kamu gak akan berani padaku. Coba cekik aku sampai mati. Tiara tersenyum. Aku gak akan membuatmu mati secepat ini. Semua ini terlalu mudah. Tria mendekatkan wajahnya. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Selesai berbicara, Tria langsung mendorong Tiara hingga terjatuh ke lantai. Tria menunduk dan berkata, setelah perusahaan Aurora bangkrut, aku ingin melihat, apa mungkin ayah akan melindungi anak haram gak berguna sepertimu. Kamu. Tiara sangat geram. Tria langsung meninggalkan tempat itu. Setelah keluar dari rumah sakit, Tria memegang keningnya. Dia baru sadar ternyata keningnya sedikit berdarah. Tiba-tiba tampak Bastian sedang turun dari mobil. Tria dengan cepat berbalik hendak pergi dari sana. Tapi Bastian sudah melihat dirinya. Bastian berlari menarik tangan Tria. Kenapa kamu pergi? Tuan Bastian, bukankah semua berjalan sesuai dengan harapanmu? Kamu gak perlu begini. Ujar Tria datar. Bastian menarik Tria masuk ke pelukannya. Bukankah kamu ingin melihat hasil tes DNA itu? Aku akan katakan padamu. Tria mendorong tubuh Bastian. Aku gak ada hubungannya dengan masalah itu. Walaupun mereka anak-anakmu aku gak peduli. Wanita 6 tahun lalu itu kamu. Anak-anak itu bermarga Forter. Selain Tiara, kamu adalah putri keluarga Forter juga. Ucap Bastian sambil menatap mata Tria dengan tatapan mendalam. Kamu juga pernah mengatakan bahwa kamu adalah korban atas kejadian 6 tahun lalu. Jika ditambah dengan hasil tes DNA itu, sudah pasti kamulah orangnya dan anak itu anak kita berdua. Tambah Bastian lagi. Tria mengangkat kepalanya menatap Bastian lekat-lekat. Aku bukan ibu anak itu. Bastian tersenyum. Jika kamu berbohong, kamu tanggung sendiri akibatnya. Ingat, anak itu juga anak aku. Kamu lagi ngancam aku? Tanya Tria sambil memicing. Bastian hanya memuji Tria karena dia tidak pernah tunduk pada siapapun. Jika mengancamnya dengan anak dan itu berhasil, maka Bastian akan menggunakan cara itu. Jika kamu merasa aku mengancammu, itu terserah padamu. Tapi, kamu gak bisa lepas dari pengawasanku. Tria diam saja. Keesokan harinya. Seperti biasa, Tria datang ke perusahaan dengan tepat waktu. Saat dia berbelok, dia melihat Bastian dan Bruno sedang berjalan menuju ke arahnya. Masih terlihat jelas bekas luka di bibir Bastian. Bisa ditebak betapa kuatnya Tria menggigit bibir itu. Tria ingin bersembunyi tapi semuanya sudah terlambat. Selamat pagi Tuan Bastian. Ucap Tria datar mencoba melupakan masalah tadi malam. Bastian menatap Tria. Aku kira kamu bakal menghindar. Kita ini mitra, aku juga nggak berbuat salah. Jadi, untuk apa aku menghindar? Tria tersenyum. Kening Bastian berkerut. Sampai saat ini Bastian masih penasaran siapa lelaki yang dimaksud Tria saat malam pesta Tuan Ferdi. Berhubung Bastian diam saja, Tria segera pamit. Aku banyak kerja. Aku pamit dulu. Tria tidak ingin berlama-lama di sana. Dia segera berbalik dan masuk ke dalam lift.
Namun, Tria tidak menyangka jika Bastian akan ikut masuk ke dalam. "Maaf Tuan, sepertinya Anda salah masuk lift," ujar Tria. "Aku penasaran bagaimana rasanya naik lift karyawan," balas Bastian datar. Tria tidak memperdulikan itu. Dia hanya menjaga jarak dari Bastian. Tentu saja Bastian mengetahui Tria yang sedang bergeser menjauh darinya. "Apa kamu sangat tidak menyukaiku?" tanya Bastian. "Tuan Bastian lagi bercanda ya. Aku ini hanya menjaga jarak agar nggak jadi bahan gosip karyawan lain. Tuan juga sudah punya pacar, aku mesti sadar diri," sahut Tria. Tria menyindir Bastian yang sudah memiliki Tiara. Tapi, Bastian malah tersenyum. Bukankah ini sama halnya dengan Tria sedang peduli pada hubungan Bastian? "Aku nggak pernah mengakuinya sebagai pacarku. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa jadi pacarku." Pintu lift tiba-tiba terbuka. Para karyawan lain terkejut melihat keberadaan Bastian. Karena tak kunjung masuk, raut wajah Bastian berubah masam. "Kenapa kalian belum masuk?" Mendengar bos mereka menegur, para karyawan itu pun masuk dengan gemetar. Suasana di dalam lift terasa tertekan. Mereka semua berharap lift ini lebih cepat lagi. Saat ini Tria terdesak sementara di tempat Bastian sangat luas. Tidak ada yang berani mendekatinya. Pada saat ini, Bastian tiba-tiba menarik Tria ke belakangnya. Kenapa dia semakin tak malu saja? "Kemarin menciumku di ruang kantor, sekarang malah terang-terangan menarikku di depan banyak karyawan. Astaga, aku malu sekali, jantungku rasanya mau copot," batin Tria kesal. Tiba-tiba Bastian menggenggam jari-jari Tria dengan sangat lembut. Tria terpelongo sejenak kemudian menatap Bastian heran. Bastian memang tidak menatap Tria, tapi saat ini dia sedang tersenyum seperti orang yang baru jatuh cinta.